warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Perkenalkan, saya Fitriani, guru matematika di UPTD SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran KD 3.9 materi translasi di UPTD SMP Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, Iqbal tolong dipimpin ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa, menurut saya masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Iqbal yang sudah memimpin doa. Habis istirahat, silakan dicek di bagian kalian masih ada sampah tidak di sekitarnya. Silakan dibuang. Ya, Yuda dibuang ya sampahnya ya. Dan juga alat tulis dan buku cetak matematika Ibu harap sudah ada di meja depan kalian. Selain matematika, tidak ada lagi buku di atas meja. Sudah ya? Sehat semua kan hari ini? Alhamdulillah sehat. Karena sudah Ibu rasa kondusif, hari ini Ibu absen dulu. Siapa yang nggak berangkat nak? Gatan. Terus siapa lagi? Bunga. Kenapa Gatan tidak berangkat? Sakit, Bu. Gatan sakit. Bunga? Izin. Kemana Bunga? Sudah semuanya. Oh, sudah ya. Selain berdua ada lagi yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oh, masuk semua. Oke. Coba Ibu cek. Nuraini, mana Nuraini? Ada ya? Nuraini ada. Sehan mana Sehan? Sehat, Sehan. Sehat. Indah? Ada. Jaki? Sehat ya Jaki? Jangan banyak nonton ya Jaki kayak kemarin. Fiona? Ya, sehat Fiona ya. Ya, yang lainnya kayaknya Ibu rasa sudah ada semua ya. Ya, terima kasih karena sudah hadir di pertemuan Ibu ini. Sekarang sudah tampak di depan LCD Ibu ya? Ibu. Sudah tampak belum? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, inilah topik pembelajaran kita pada pertemuan kali ini terkait bab transformasi geometri. Sebabnya yaitu Translasi. atau pergeseran. Nah, sudah dibaca belum bahan ajar yang Ibu kasih semalam? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu harap nanti bisa mengikuti dengan baik ya Nak ya. Nah, sekarang untuk kegiatan sebelumnya persepsi di sini nampak nggak? Perusahaan apa, Bu? Terlihat? Apa? Ya. Sekarang Ibu minta Sehan coba baca yang keras Nak. Yang lain menyimak. Gambar di samping menunjukkan seorang anak sedang bermain perosotan. Panjang landasan perosotan tersebut 4 meter. Ia meluncur mulai dari bagian atas perosotan sampai ke bagian bawah dengan kemiringan atau arah mengikuti permukaan landasan perosotan. Dari situasi tersebut, dapatkah kalian menentukan jauhnya jarak pergeseran yang ditempuh oleh anak tersebut? Ya. Bagaimana arah pergeseran masing-masing anggota tubuh anak tersebut Ya. selama berseluncur? Ya, betul sekali. Terima kasih ya Sehan. Sekarang pasti semuanya di sini pernah TK kan ya? Pasti kalau semuanya mengalami TK di sini pernah bermain perosotan ya Nak ya? Nah, tanpa kita praktekkan bermain perosotan saat ini, ada pertanyaan yang pertama. Dari situasi ini, dapatkah kalian menentukan jauhnya jarak pergeseran yang ditempuh anak ini? Berapa kira-kira dari masalah ini? 4 meter, Bu. Oke, Rahayu, good. 4 meter. Kenapa 4 meter, Rahayu?
karena panjang landasan perosotan tersebut 4 meter dan anak tersebut meluncur dari bagian atas sampai bawah perosotan. Ya, jadi kan di sini kan kalian harus mengamati permasalahan. Diketahui bahwa perosotan ini memiliki panjang berapa? 4 meter. Ya, kalau anaknya dari atas ke bawah merosot berarti berapa jauh jarak pergeserannya? 4 meter. Ya, otomatis 4 meter. Terbayang ya ini ya? Nah, pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana arah pergeseran masing-masing anggota tubuh anak tersebut? Ya, Erlangga silakan. Arah pergeseran sama dengan arah posisi awal anak tersebut. Iya, tentu saja bergesernya ya searah ya. Agar lebih mantap lagi mempelajari translasi, Ibu sudah menyiapkan tes awal. Tes awalnya tentang materi bilangan bulat, nanti ada penjumlahan pengurangan, terus ada koordinat kartesius. Ya, sudah siap? Boleh dikeluarkan HP-nya untuk mengakses kuis yang sudah Ibu siapkan. Kuisnya sudah bisa diakses, Nak? Sudah, Bu. Ya, ini adalah kode untuk mengakses kuis yang sudah Ibu siapkan terkait tes kemampuan awal. Silakan masukkan kode sekian. Nanti akan muncul nama, masukkan nama kalian gitu ya? Iya. Ya, silakan boleh dimulai dari sekarang. Nah, kuis ini akan Ibu ambil 2 orang terbaik yang skor paling tertinggi nanti akan Ibu kasih reward hadiah ya. Sudah Ibu siapkan? Nah, hadiah saja bagi yang paling cepat dan cepat. Kalau dia cepat tapi nggak tepat, skornya juga kecil. Jadi skor yang paling tinggi dan juga paling cepat ya. 4, 3, 2, 1, silakan. Siapakah di sini nanti yang akan menjadi pemenang? Skornya sudah terlihat. Ayo, bagaimana? Sudah selesai belum? Ya, silakan dijawab dengan benar ya, Nak. Erlangga nampak sedang konsentrasi mendapatkan skor 4. Waktu untuk mengerjakan kuis tinggal 3 menit lagi. Sementara dipimpin oleh Arya dengan skor 1.200 dan paling atas artinya paling tercepat. Dan disusul oleh Intan. Skor tertinggi dicapai oleh Ana dan Intan. Belum ya, silakan yang merasa mendapatkan skor tertinggi maju ke depan untuk mendapatkan reward dari Ibu. Intan dan Ana ya. Ya, silakan. Harus persis. Ya, silakan. Ya, iya, untuk pemenang hari ini yang juara 1 Ana, juara 2-nya Intan ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kita. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi mengerjakan kuis. Jangan berputus asa ya. Untuk tujuan atau yang pertama kalinya dulu, pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan transformasi geometri masih ya. Yaitu topiknya hari ini adalah translasi yang ini ya, yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan transformasi geometri. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajarannya, Nak. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Mengidentifikasi translasi. Ya, lalu menentukan dan menggambarkan bayangan translasi serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi. Nah, sekarang penerapan translasi banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk itu Ibu akan menampilkan sebuah video, tolong disimak baik-baik terkait dengan penerapan translasi dalam kehidupan. Baik, sudah Ibu siapkan video pembelajaran, kalian bisa mengakses di YouTube di channel Ibu ya. Kalau misalkan hari ini masih kurang jelas, bisa diakses dulu, nanti dibuka di rumah ya. Nah, sebelumnya ini Ibu tampilkan di kelas. Sudah siap videonya, kalian simak. Belajar transformasi geometri, khususnya transformasi antar pergeseran. Transformasi dapat diartikan sebagai perpindahan atau perubahan. Ternyata transformasi geometri berkaitan dengan kehidupan manusia. Apa saja kan termasuk dalam transformasi geometri? Nah, berikut ini Ya, ini ya yang termasuk transformasi ada 4 kan ya. Hari ini kita belajar tentang translasi ya, translasi dan rotasi dan bilaterasi. Banyak sekali ya di kehidupan kita. Nah, ketika kita berjalan ternyata kita sudah menerapkan
bergerak dari suatu titik ke titik lain, itu juga termasuk dalam transportasi. Dan yang ketiga yaitu pergerakan mobil. Adalah perpindahan dekat-dekat jadwal. Ini yang biasa kami lakukan dalam kelas dorong-dorong. Apa meja ya? Ini juga termasuk konsep transportasi. Dalam kehidupan kita juga. Dan yang terakhir adalah saat kita mendorong atau memilihkan meja. Nah, anak-anak, ternyata banyak sekali ya contoh-contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita jumpai. Ya, itu tadi translasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya nak ya. Ada yang masih ingat? Coba sebutkan apa saja. Jalan kaki. Mendorong meja. Terus jalan ya. Bermain. Terus cicak berpindah suatu tempat. Terus ada lagi, ada 5 loh. Mobil. Ya, pergerakan mobil. Intinya dia berpindah posisi ya. Sudah terbayang kira-kira materi ini? Ya, kalau sudah ibu lanjut. Yang berikutnya adalah kegiatan pembelajarannya hari ini, yaitu kalian akan mendiskusikan LKPD bersama kelompok dan seperti biasa akan presentasi dan akan mengerjakan evaluasi. Di mana untuk teknik penilaiannya, yaitu ada 2 nak ya, ada pengetahuan yaitu pretest dan post-test, dan juga ada penilaian sikap. Nah, sikap ini dinilai pada saat kalian diskusi kelompok dan juga presentasi serta menanggapi orang yang presentasi. Nanti ibu akan berkeliling melihat bagaimana nilai sikap dari yang kalian tunjukkan. Paham ya? Paham? Sekarang sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian kerjakan tes atau pretest yang telah tampak di depan kalian. Waktu mengerjakan pretest hanya 5 menit. Ada 2 soal. Silakan dikerjakan dari sekarang sampai dengan pukul 11.55. Kerjakan dulu ya. Ya anak-anak, waktu mengerjakan pretest sudah habis, artinya kalian sedapat saja. Nanti skor itu berapapun nilainya akan ibu hargai. Skor awal sama akhir nanti akan ibu bandingkan ya. Jadi sekarang ditutup dulu. Kita akan lanjutkan yang selanjutnya. Ya, sudah ya. Tidak ada lagi yang mengerjakan. Tidak apa-apa, sedapatnya saja semampumu. Ya, untuk berikutnya kalian akan ibu berikan sebuah permasalahan di sini. Ya, di sini nanti juga akan ibu bagi di LKPD anak ya. Sekarang perhatikan semua. Pada hari libur lalu, Dimas berkunjung ke tempat tamannya. Ia mendapatkan hadiah sebuah mobil-mobilan baru ya. Mobil-mobilan tersebut diberi tali untuk mempermudah Dimas menariknya, sehingga mobil akan berjalan dan berpindah kemanapun Dimas mau. Dapatkah kalian membantu Dimas mengamati apa yang terjadi pada mobil-mobilan ketika Dimas menarik atau mendorongnya? Nah, untuk membantu Dimas menjawab pertanyaan tersebut, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, nanti ada 5 nak. Pertanyaan pertama. Semua kelompok nanti akan ibu bagi. Ya, ada berapa kelompok di sini? Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Ya, belum ibu bagi ya. Nah, jadi selanjutnya ibu bagi dulu kelompoknya. Belakang kelompok 1 anak, kelompok 2 kelompok Iqbal, kelompok 3 kelompoknya Indah, kelompok 4 kelompoknya Yuda, kelompok 5 kelompoknya Rawa. Ya, sudah paham? Anggota kelompoknya? Kalau sudah, untuk menjawab pertanyaan ini, ibu akan membagikan LKPD-nya. Ada 3 aktivitas. Semua anggota kelompok ikut berpartisipasi mengerjakan ini. Bagi tugas saya, dan setelah bagi tugas, kalian bisa mendiskusikan bersama-sama. Jika bingung, bisa saling bertanya. Paham nak? Sebelumnya biasa ditulis kelompokmu kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Ya, itu bagikan ya. Mau dibuka dulu juga boleh. Dibuka di dalam juga boleh. Karena ada banyak pertanyaan.
Sudah menerima LKP di semua, nak? Ibu kasih waktu 1 menit untuk menulis kelompoknya. Setelah itu ibu kasih petunjuk. Yang sudah menulis anggotanya, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya sama ibu ya. Isi LKPD-nya misalkan kurang jelas di bagian ini, silakan tanya. Bingung masalahnya ini, boleh bertanya juga. Jadi, apakah ada pertanyaan yang perlu ibu jawab? Silakan bertanya. Kalau ada kesulitan, ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Ayo, dari kelompok mana yang kira-kira masih bingung? Masalah 1 aman? Masalah 2 aman? Ya, untuk masalah yang ketiga, itu kan menggambar ya, nak ya. Silakan menggunakan penggaris ya, gambarnya. Ya, apa? Ya, apapun yang kalian hasilkan, ya itu yang saya sampaikan. Ya, mungkin kan ini ada berapa titik naik? 4 ya, mungkin ada yang jelas. Yang lain sudah mengerti? Kalau kalian bisa, ya saling mengajari ya, saling ngerti. Kalau ujiannya belajar ya, biar bisa ya. Belajar semua ya. Udah kan? Ya, mungkin ada titik yang salah. Nah, makanya pakai penggaris. Nah, ini udah. Nah, ini X aksen Y aksennya itu dibentuk dalam rumus. Nah, kalau X aksen itu secara ada lagi selain kelompok Nail yang bertanya? Kelompok ini sudah selesai. ABC-nya di titik yang ada di sini, baca ini makanya. Diteliti ya. Titik A kan dari bukunya di situ. Titik A di mana? Nanti mengikuti dia nah. Terstruktur ya. Kalau kalian perhatikan. Kalau bingung, selain bertanya dengan ibu, boleh juga membuka buku cetaknya ya. Dibuka. Biar bisa jawab pertanyaan ibu. Boleh dari belakang aman? Boleh nanti dari belakang bawa boleh misalnya oh searching boleh. Sepertinya kalau ibu lihat dari mengelilingi kelompok beberapa memang sudah selesai ya. Artinya bisa kita pilih kelompok yang presentasi ya. Ya siap gak siap? Apapun yang kelompok kalian peroleh harus dipresentasi. Ya siap. Sekarang perhatikan semua ke depan. Seperti biasa kita tentukan dengan bermain ice breaking. Ibu minta hari ini Arya ya yang penting ya. Arya silakan ke depan ikuti ice breaking kita untuk memilih kelompok yang presentasi. Baju yang belum rapi silakan dirapikan kembali. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, masalahnya ini ya, tadi sudah dibacakan. Sekarang kelompok 1 akan membantu Dimas. Halo, ya Dimas ini kan masalahnya kan. Yang pertama, yuk silakan dijawab. Dimas menarik mobil-mobilan tersebut ke suatu arah. Bagaimana posisi mobil-mobilan tersebut setelah ditarik? Jawabannya berpindah mengikuti posisi Dimas. Ya, berpindah mengikuti arah Dimas. Coba ibu lihat kelompoknya Naima. Apakah sama jawabanmu dengan kelompok ini? Nomor 1. Apa coba bacakan? Berpindah posisi. Intinya mobilnya berpindah
pertanyaan kedua, perhatikan posisi awal dan posisi mobil-mobilan saat ini. Apakah ada perubahan bentuk mobil-mobilan akibat pergeseran tersebut? Jawabannya iya, ada. Oke, kelompok 1 menjawab, apakah ada perubahan bentuk mobil-mobilan? Ada apa tidak? Apakah mobilnya berubah jadi motor? Jadi jawaban yang benar adalah tidak. Ya, tidak apa-apa ya. Nah, inilah gunanya diskusi. Jadi kalian bisa saling melengkapi. Ketika ada salah satu kelompok yang salah, kelompok lain mengoreksi dan memberikan tanggapan. Next, nomor 3, ya. Apakah ada perubahan ukuran akibat pergeseran tersebut? Jawabannya tidak ada. Apakah ada perubahan ukuran, Nak? Saja tidak ya. Ya, betul. Yang keempat, Apakah ada bagian mobil-mobilan yang bergerak ke arah yang berbeda? Jawabannya tidak. ya, apakah ada bagian mobil yang bergerak ke arah yang berbeda? Tidak. Kelompok Arya bagaimana? Arahnya beda atau sama? Kelompok ini Ayo. Tidak ya. Jadi arahnya harus sama. Next, yang terakhir, apakah bagian mobil-mobilan yang tidak ikut bergeser? Ada nggak? Ya, tentu saja tidak. Kayak orang yang perusahaan tadi loh, Nak. Ya, semua bagian tubuhnya ikut berpindah kan ya? Iya, sama. Lalu prinsip dari translasi. Ya, berarti sudah terjawab pertanyaan ini ya. Yang sudah menanggapi terima kasih, itu akan mendapatkan poin juga tadi. Masih ingat kelompok berapa tadi ya? Sekarang lanjut. Untuk yang berikutnya, kesimpulannya apa? Jadi sifat-sifat translasi. Nah, ini kalau ada yang beda sifat-sifat translasi dikemukakan ya. Silakan kelompok 1 dilanjut. Ya, silakan dilanjutkan. Dari kegiatan menjawab 1 sampai 5 tadi, kelompok 1 mendapatkan kesimpulan bahwa apa sih yang dimaksud dengan translasi? Silakan. Baik, akan Ibu klarifikasi jawaban teman-teman yang lain dulu. Dari kelompoknya Yuda, mana Yuda? Sudah bisa menjawab pertanyaan yang ini? Dari kelompokmu, yang dimaksud dengan translasi itu apa? Pergeseran atau pemindahan dari posisi titik awal ke titik akhir. Pergeseran. Ya, pergeseran suatu titik dari tempat awal ke tempat akhir. Intinya ada pergeseran ya. Ya, satu lagi kelompoknya. Ya, Naya, silakan boleh. Kamu mendapatkan apa definisi translasi, Nak? Translasi ada perubahan tempat atau tidak dari satu ke lainnya yang tidak berubah bentuk dan ukuran benda tersebut. Ya, ini lebih lengkap lagi ya. Jadi translasi itu intinya adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan arah dan jarak tertentu. Kira-kira bendanya berubah tidak ukurannya? Tidak. Yang berubah adalah posisinya saja. Oke, baik ya. Sama semuanya betul jawabannya. Sekarang, lalu apa saja sih sifat-sifat dari translasi? Silakan disebutkan saja, Nak. Pertama, seluruh titik pada benda yang ditranslasi ikut bergerak dengan arah bergerak yang sama. ya. Bayangan benda sama bentuknya dengan benda aslinya. 3. Luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Ya, ada yang mau menambahkan selain sifat yang telah disebutkan kelompok 1? Ya, kelompok Yuda, ya silakan. Yudo. Ya, Yudo. Komponen translasi dapat dilambangkan X, Y. Ya, X, X sama Y. Y. Itu apanya? Titiknya atau Komponennya, Bu. komponennya? Ya, sementara Ibu simpan dulu ya. Komponen pergeserannya sebesar X, Y. Selain Yudo ada lagi sifat-sifatnya? Gak ada? Ya, silakan Akbar. Barangkali ada yang dari search internet boleh. Kan memang itu yang harus dicari. Berhasil? Apa? Translasi memiliki arah dan besaran. Ya, translasi memiliki arah dan besar. Ya, boleh. Menambah ya. Jadi intinya betul yang dijawab oleh kelompok 1 dan dilengkapi oleh beberapa teman-teman bahwa sifat-sifat translasi itu yang pertama adalah tidak merubah bentuk, tetapi merubah posisi
awalnya sekian, ya akhirnya juga tetap sekian. Paham? Oke, kalau paham silakan. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 1 dipimpin aktivitas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyelesaikan aktivitas 2. Ya, dengan aktivitasnya apa nak? Menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil translasi. ya, sudah menentukan hasil translasi ya. Ya, ada permasalahan lagi di situ apa Erlangga? Dibacakan yang jelas banget biar teman-temannya dengar. Ketika awal semester dimulai, hal yang biasanya dilakukan pada hari pertama sekolah adalah menyusun dan merapikan meja serta tempat duduk. Meja dan kursi akan digeser dari suatu tempat ke tempat lain supaya susunan rapi dan sesuai yang diharapkan. Jika kalian diminta wali kelas untuk menggeser meja dari posisi ke posisi A action seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, translasi salah satu contohnya adalah ketika kita menggeser atau menggerakkan meja. Nah, sekarang kelompok Erlangga akan menjelaskan dari posisi A action ini, kalau dipindahkan ke dari A ke A action, kira-kira bagaimana besar perpindahannya? Langsung saja ya nak ya. Ya, coba perhatikan semua. Jika posisi A dimisalkan persegi ABCD, jadi mana ABCD-nya? Silakan ditulis. A-nya di mana, B-nya di mana? Ya, good. Sip. Iya. Sip ya. Terus lengkapilah tabel berikut. Ada tabel yang harus kalian lengkapi. Ya, silakan tentukan berapa titik-titik yang ada di tabel. Yang lain menyimak, barangkali ada titik yang berbeda yang kalian peroleh. Ya, jadi kesimpulan akhirnya kita peroleh kalau suatu titik translasi biasanya titiknya yaitu X, Y ya nak ya. Nah, translasikan biasanya disimbolkan dengan P sebesar A, B, itu ya nak ya. Ya kan? Maka akan menghasilkan titik bisa A aksennya bagaimana? Apa? X ditambah A ini ya, koma Y ditambah B yang ini. Paham? Ya, inilah intinya ya, menentukan koordinat hasil bayangan translasi. Good. Terima kasih kelompok Anda, silakan. Baik. Baik, anak-anak kalian sudah menyelesaikan aktivitas 1 sampai 3 ya. Luar biasa antusias kalian dan prestasikan ke depan, dan terima kasih juga yang sudah menanggapi. Nah, untuk berikutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa yang sudah dipelajari, apa saja sih? Ya, silakan apa? Belajar apa boleh? Kesimpulannya translasi adalah transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara bergeser dengan cara dan arah tertentu. Ya, pertama adalah konsep translasi itu sendiri ya. Terus apa lagi Rafa yang kamu dapatkan kesimpulannya? Bayangan hasil translasi yaitu titik X, Y oleh T, A, B. Jika titik X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka akan menghasilkan titik A plus A, Y, X plus A, ya. B plus B. Ya, titik hasil translasi mungkin yang disampaikan Yuda seperti ini ya. Ibu tampilkan di depan. Kalau definisi kalian sudah paham semua ya. Jadi transformasi geometri yang memindahkan titik dari arah dan jarak tertentu. Ya, terus menghapusnya mana tadi? Nah, untuk hasil translasinya bagaimana? Kalau ada titik X, Y ditranslasikan oleh A, B. Titik X plus A. X plus A dan Y. Ya, Y plus B. Tambahkan saja ya titiknya ya. Oke. Ada lagi selain itu kesimpulannya? Ya, Fiona ya. Ya, silakan Fiona. Sifat-sifat translasi, objek yang digunakan atau digeser arahnya sama. Bentuk hasil bayangannya sama dengan objek aslinya, dan benda atau objek asli dan hasil bayangannya menghadap arah yang sama. Ya, yang disebutkan Fiona tadi terkait sifat-sifat translasi.
bergeser sejauh A sejajar dengan sumbu X dan sejauh B sejajar dengan sumbu Y. Dan yang terakhir adalah bayangan sama dengan dan terbangun dengan benda asli. Intinya yang berubah hanya posisi. Oke, terima kasih yang sudah menyimpulkan. Sekarang seperti biasa setelah pembelajaran akan ada tes lagi, yaitu pos tes. Waktunya hanya 5 menit. Ibu tampilkan lagi. Diberi judul pos tes. Silakan 5 menit dari sekarang. Jika ada hal-hal yang kurang jelas untuk pos tes bisa ditanyakan. Ya anak-anak, waktu proses sudah habis sesuai kesepakatan hanya 5 menit ya, setengah 2. Silakan ditunggu di meja paling depan saja, nanti ibu berkeliling untuk mengambil sedapat. Silakan. Nah, dengan berakhirnya pos tes, artinya kegiatan kita sudah hampir di penghujung ya. Tetapi sebelum itu ibu akan merefleksi dulu pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira hal baru apa yang bisa kalian dapatkan pada hari ini? Ayo coba siapa yang mau berpendapat? Ya silakan Diana. Ternyata materi matematika banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Oh ya. Informasi ini banyak kita jumpai dalam aktivitas kita. Contohnya saat kita berjalan, mendorong sesuatu dan mendadak suatu benda pada posisi lain. Saya jadi mengingat kembali operasi pada bilangan positif dan negatif Bu. Ya, jadi menurut Diana hal baru yang dia dapat adalah terkait penerapan translasi dalam kehidupan kita ya nak. Lalu apa tadi? Yang kedua nak? Ya, contoh dari penerapan translasi banyak sekali dalam kehidupan kita. Lalu apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Iya. Mungkin yang kurang senang karena yang selalu pilih maju ya. Karena nggak konsentrasi, jadi harus jadi evaluasi buat kalian. Kalau belajar harus konsentrasi. Nah, lalu yang ketiga, materi bagian mana yang belum kalian kuasai nak? Ya, silakan boleh. Saya masih harus sering berlatih untuk menentukan titik hasil transaksi agar tidak salah hitung lagi. Oh ya, tadi masalahnya ada negatif positif ya. Ada yang jawab 6, negatif 1, ada yang jawab 6,1. Artinya, meskipun dia mirip, tapi nilainya berbeda. Apakah itu boleh? Tidak. Jadi matematika itu ilmu pasti, harus pas ya, tepat. Jadi ibu sarankan kalian harus lebih teliti. Ya. Dan yang terakhir, kira-kira apa saran kalian untuk proses pembelajaran selanjutnya? Siapa nih yang memberikan saran ke ibu? Ya, Sera boleh. Saat bersiap kelompok sebaiknya diikuti perwakilan yang memiliki suara dan memberikan penjelasan yang baik. Oh ya, terkait presentasi harus yang keras suaranya Bu, kata Sera ya. Selanjutnya apa Sera? Saya suka dengan pelajaran yang ada tulisan bisa dipercepat dan lebih menata. Harapannya saat ruangan atau latihan pada pertemuan selanjutnya sering gunakan game seperti itu. Oh ya, jadi selain Sera, apakah yang lainnya suka dengan games yang ibu berikan di awal tadi? Suka. Suatu saat kalau misalkan ulangannya ibu bikin kuis seperti itu mau tidak? Oh ya, jadi langsung ada skornya. Seperti itu ya nak. Ya, terima kasih Sera ya sarannya untuk ibu terkait pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih kalian sudah luar biasa semua nih ini anak-anak ibu kita semua menanggapi pertanyaan, menjawab pertanyaan, presentasi dan juga menyimpulkan pembelajaran. Nah, untuk itu kita kan sudah mendekati ulangan ya Kak ya. Ibu berpesan untuk materi selanjutnya kita sudah selesai nak banyak bab transformasi geometri. Nah, sekalian untuk pertemuan satu kali lagi terakhir silakan pelajari soal-soal evaluasi dari translasi, refleksi, dilatasi dan rotasi. Minggu depan atau pertemuan berikutnya ibu akan memberikan latihan soal. Paham nak? Nah, untuk itu jika ada beberapa hal yang belum dipahami, kalian bisa mengembangkan cari lagi sumber lain dari selain ibu yang beri.
bisa dari internet, dari buku paket, ataupun mungkin ada yang bimbel, dari bimbel atau privat boleh. Jadi kalian tidak hanya memperoleh ilmu dari ibu, kembangkan sendiri, cari informasi sendiri. Paham? Ya, sebelum ditutup apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Cukup. Kalau cukup, Ibu ucapkan selamat ujian ya nak ya. Mudah-mudahan kalian nanti lulus dengan nilai yang memuaskan. Ya, sebelum Ibu tutup, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita Pulang aja. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepada masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Iqbal. Terima kasih semuanya ya. Semoga kalian semua sukses. Amin. Doa